Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernahkah kita membayangkan bagaimana jika niat merantau justru membawa kita tersesat di negeri orang? Apa jadinya jika seorang yang tak dikenal menolong kita, dan ternyata dia adalah takdir yang dikirim oleh Allah? Dan mengapa kisah ini begitu penting untuk didengarkan hingga akhir? Karena ia membuktikan bahwa tak semua langkah yang salah akan berujung buruk. Namanya Raka. Pria berusia 27 tahun asal Kendal, Jawa Tengah. Sejak kecil, ia terbiasa hidup sederhana. Setelah ibunya wafat dan ayahnya lumpuh karena stroke, Raka memutuskan merantau ke Qatar. Harapannya sederhana, mencari kerja halal agar bisa mengirim uang untuk biaya adik dan obat ayah. Namun siapa sangka, baru 2 hari di Doha, mimpi itu mulai retak. Seorang calo tenaga kerja yang ia temui lewat media sosial menjemputnya di bandara. Katanya, Raka akan diantar ke tempat kerja sebagai petugas kebersihan. Tapi kenyataannya, ia diturunkan begitu saja di sebuah sudut kota tanpa alamat jelas. "Ini mana, Mas?" Katanya, "Saya mau kerja." Tanya Raka gugup. Laki-laki itu hanya tertawa dingin dan berkata, "Udah sini, cepet turun. Uang kamu udah saya terima. Urus sendiri sana." Mobil pun melesat meninggalkannya. Raka berdiri linglung, dengan hanya sebuah ransel kecil di tangan. Handphonenya kehabisan baterai, dan matahari Doha memanaskan ubun-ubunnya. Ia melangkah sembarangan. Jalan demi jalan ia lewati, tanpa tahu arah dan tujuan. Bahasa yang asing, wajah-wajah yang tak dikenal, dan rasa takut perlahan merayapi dadanya. Siang itu, tubuhnya mulai lelah. Kakinya lunglai, pandangannya mulai kabur. Ia duduk di trotoar, mendongak ke langit dan berkata lirih, "Ya Allah, aku ini mau kemana? Kenapa Engkau bawa aku ke negeri yang tak kupahami ini?" Belum sempat ia menahan air matanya, sebuah mobil putih berhenti di depannya. Dari balik jendela yang menurun perlahan, muncul wajah seorang wanita. Kulitnya kuning langsat, matanya tajam, namun penuh kelembutan. Jilbabnya rapi dan elegan. Ia memandang Raka sejenak, lalu membuka pintu. "Hal anta bihair?" tanyanya dalam bahasa Arab. Raka bingung. Ia hanya tersenyum kaku. Wanita itu lalu beralih ke bahasa Inggris. "You look tired. Do you need help?" Raka mengangguk pelan. Dengan suara hampir tak terdengar, ia menjawab, "Yes, I'm lost. I don't know where I am." Wanita itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Come with me. You don't look well." Tanpa pikir panjang, Raka pun masuk ke dalam mobil. Sebuah langkah kecil yang akan mengubah seluruh hidupnya. Mobil melaju perlahan meninggalkan hiruk-pikuk kota Doha. Raka duduk diam, sesekali mencuri pandang ke arah wanita di sampingnya. Matanya jernih, wajahnya tegas namun lembut. Suasana mobil begitu hening, hanya suara pendingin udara yang terdengar samar. "Nama saya Laila," ucap wanita itu akhirnya. "Kamu dari Indonesia?" Raka mengangguk. "Iya, saya Raka." Laila mengangguk pelan, lalu menatap jalan di depannya. "Saya akan bawa kamu ke rumah saya dulu. Kamu butuh makan dan istirahat. Don't worry, you're safe." Raka tak tahu harus berkata apa. Di negeri asing ini, ia seharusnya takut. Tapi justru ada ketenangan dalam nada bicara Laila. Seakan Allah mengirimkan tangannya lewat wanita ini. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di depan rumah 2 lantai bercat pasir dengan gerbang besi tinggi. Raka sempat ragu saat masuk, tapi Laila menepuk pundaknya pelan. "Silakan. Rumah ini hanya saya dan 1 pembantu wanita. Tenang saja." Raka disambut oleh pelayan parubaya bernama Uwe Maryam yang menyuguhkan teh hangat dan roti. Ia duduk di ruang tamu yang mewah tapi tenang. Setelah makan,
Laila mempersilakan Raka mandi dan beristirahat di kamar tamu. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Matanya memandang langit-langit kamar sambil memikirkan semua yang terjadi. Ia merasa malu, sekaligus bingung. Dulu ia datang untuk bekerja, sekarang justru ditolong oleh seorang wanita Qatar yang bahkan tak dikenalnya. Pagi harinya, Laila mengetuk kamar dan mengajaknya sarapan. "Apa kamu sudah merasa lebih baik?" tanyanya. Raka mengangguk. "Alhamdulillah, saya berutang banyak pada Anda." Laila tersenyum tipis. "Saya hanya menolong apa yang bisa saya tolong." Hari-hari berikutnya, Laila menawarkan Raka tinggal beberapa waktu sampai ia mendapat pekerjaan. Raka awalnya menolak, tapi Laila berkata, "Kalau kamu pergi sekarang tanpa arah, kamu akan tersesat lagi. Di sini kamu bisa bantu merawat taman di belakang rumah. Saya butuh orang jujur untuk itu." Raka akhirnya setuju. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas harian di rumah Laila. Pagi merawat tanaman, sore membantu Maryam bersih-bersih. Malamnya membaca Al-Quran yang dibawanya dari kampung. Ia tak pernah sekalipun masuk ruang pribadi Laila, menjaga batas dan adab dengan ketat. Suatu sore, saat Raka menyiram bunga, Laila mendekatinya dan berdiri diam beberapa saat. Ia lalu berkata pelan, "You remind me of my husband. He used to take care of these flowers too." Raka berhenti, menoleh perlahan. "Maaf, saya tidak tahu." Laila tersenyum lembut. "He died 3 years ago. Cancer. Sejak itu rumah ini sepi, sampai kamu datang." Kata-kata itu membuat dada Raka terasa sesak. Ada luka yang masih hidup di mata Laila. Namun ada juga ketenangan yang aneh. Sejak saat itu, kedekatan mereka mulai tumbuh perlahan. Dalam diam, dalam kebaikan-kebaikan kecil yang tidak dibuat-buat. Hari-hari berlalu seperti angin musim semi di tengah padang pasir. Sunyi, tenang, dan penuh makna yang tak terlihat oleh mata biasa. Raka semakin terbiasa hidup di rumah Laila. Ia tak pernah melangkah lebih dari yang dibolehkan. Bahkan ia menunduk saat berbicara, menjaga pandangan, menata kata dengan adab. Laila memperhatikan semuanya itu. Diam-diam, ia kagum pada pemuda yang tak sekadar sopan, tapi juga penuh rasa hormat. Ia pernah bertemu banyak pria setelah suaminya wafat, tapi tak satu pun yang memiliki akhlak sehalus ini. Padahal Raka datang dari dunia yang jauh, dari negeri sederhana yang mungkin tak dikenal oleh kebanyakan orang Qatar. Suatu pagi, setelah Raka selesai membersihkan taman, Laila duduk di teras. Ia memanggil Raka untuk menemaninya minum teh. Raka datang dengan langkah tenang dan menunduk sopan. "Kamu sudah terbiasa tinggal di sini, Raka?" tanya Laila pelan. "Iya, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur bisa tinggal di sini. Tapi saya sadar, ini bukan rumah saya. Saya hanya menumpang." Laila menatap cangkirnya. Ada jeda, lalu ia berkata, "Dan kalau rumah ini menjadi rumahmu, bagaimana?" Raka mengernyit bingung. "Maaf, saya tidak mengerti." Laila mengangkat wajahnya. Kali ini matanya tak lagi sembunyikan perasaan. "Jika saya meminta kamu menjadi suami saya, apakah kamu akan menolak?" Detik itu juga, dada Raka seperti dihantam gelombang. Ia terdiam. Jantungnya berdegup begitu keras, seakan tak bisa dikendalikan. Saya ini siapa, Laila? Saya hanya seorang TKI yang bahkan belum punya masa depan jelas. Anda wanita terhormat, kaya, cantik, terpandang. Kenapa Anda memilih saya?" Laila tersenyum. Tapi ada air mata yang menetes diam-diam dari sudut matanya. "Karena saya butuh seseorang yang membuat saya merasa damai. Saya tak cari kekayaan. Saya sudah punya. Saya tak butuh ketampanan. Itu tak bertahan. Tapi saya melihat kejujuran dalam hatimu dan kesabaran dalam perbuatanmu." Raka menunduk, hampir tak berani menatapnya. Tapi hatinya menghangat. Ia merasa dicintai, bukan karena apa yang ia punya, tapi karena siapa dirinya sebenarnya.
Saya akan sholat istikharah dulu, ucap Raka pelan. Saya tidak ingin menjawab karena hawa nafsu. Kalau Allah ridho, saya siap. Tapi jika tidak, saya akan tetap membantu Anda sampai saya temukan jalan hidup saya. Laila mengangguk dengan senyum tulus. Itu sudah cukup membuat saya yakin bahwa saya tidak salah memilih hati. Malam itu, Raka bangun di sepertiga malam. Ia menangis dalam sujudnya, meminta petunjuk kepada Allah. Ia tak tahu apakah ini rezeki atau ujian. Tapi satu yang ia yakini, Allah tidak akan pernah salah dalam menulis takdir. Pagi itu, matahari menyinari Doha dengan kelembutan yang berbeda. Seolah langit pun tahu bahwa ada hati yang sedang menunggu jawaban dari langit yang lebih tinggi. Raka turun dari kamar dengan wajah yang tenang. Ia menemukan Laila sedang membaca di ruang tamu. Wajahnya sedikit gelisah. Ketika melihat Raka datang, ia langsung berdiri. Kamu sudah sholat istikharah. Raka mengangguk pelan. Ia duduk, lalu menghela napas panjang. Saya tidak dapat mimpi apa-apa, katanya perlahan. Tapi pagi ini, hati saya sangat damai. Tidak ada ragu, tidak ada takut. Saya ingin memuliakan Anda dengan cara yang Allah ridhai. Laila menatapnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Jadi, kamu terima lamaran saya. Raka tersenyum. Bukan karena saya merasa pantas, tapi karena saya percaya Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Beberapa hari kemudian, suasana rumah Laila berubah. Tak ada pesta besar, tak ada hingar-bingar yang mencolok. Hanya akad sederhana di hadapan imam masjid dan dua saksi. Raka mengenakan gamis putih bersih, sementara Laila memakai gaun sederhana berwarna krim dengan cadar tipis yang menutupi wajahnya. Aku terima nikahnya Laila binti Khalid dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Seketika, suasana menjadi haru. Laila menunduk, menahan isak. Raka menggenggam tangannya dengan hati-hati, seakan takut merusaknya. Usai akad, Laila berbisik di telinga Raka, "Hari ini aku tidak hanya menikahi seorang pria, tapi juga menemukan kembali ketenangan yang sempat hilang." Raka membalas lirih, "Dan aku tidak hanya menikahi seorang wanita, tapi menerima karunia besar dari Allah yang tak pernah aku duga." Hari-hari selanjutnya terasa seperti mimpi bagi Raka. Ia tidak hanya menjadi suami Laila, tapi juga menjadi pelindung yang tulus. Ia mengatur taman, membantu menyusun jadwal rumah tangga, dan tetap menjaga kedekatannya dengan Al-Quran. Laila pun bukan hanya seorang istri, tapi juga teman diskusi dan penyemangat di setiap pagi. Tapi tak semua berjalan mulus. Beberapa kerabat Laila mulai bertanya-tanya. Siapa dia? Dari mana asalnya? Apa pantas dia mendampingimu? Laila menjawab dengan tenang. Dia bukan bangsawan, bukan orang ternama. Tapi hatinya penuh cahaya. Dan itu lebih berharga dari keturunan manapun. Raka mendengar kabar itu, dan ia hanya diam. Namun dalam diam itu, ia bertekad untuk membuktikan bahwa cinta yang dibangun di atas iman akan bertahan lebih kuat dari bangunan manapun di bumi Qatar. Malam itu, angin gurun berhembus pelan di halaman belakang rumah. Raka duduk di atas sajadah, menyelesaikan sholat tahajudnya dengan khusyuk. Laila berdiri tak jauh dari situ, mengamatinya dari balik jendela dapur. Ia tersenyum, lalu mengambil 2 gelas susu hangat dan membawanya ke taman. Kau selalu bangun sebelum subuh, ucap Laila sambil duduk di samping suaminya. Raka tersenyum ringan. Di waktu sunyi begini, rasanya semua doa lebih jujur. Mereka diam sejenak. Lalu Laila berkata lirih, "Aku tahu, kau masih merasa asing di negeri ini. Tapi ketahuilah, keberadaanmu di sisiku membuat rumah ini kembali bernyawa." Raka menunduk. Ia tidak banyak bicara. Tapi di hatinya, ada rasa syukur yang tak terucap. Ia yang datang ke Qatar dengan harapan sederhana kini diberi takdir yang tak pernah ia bayangkan. Namun, gelombang tak selalu tenang. Pada suatu siang yang panas, seorang paman dari pihak keluarga Laila datang. Namanya Syekh Hamid,
pria tua yang memiliki suara keras dan sikap konservatif. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini, Laila, katanya di ruang tamu sambil menunjuk ke arah Raka. Dia bukan dari kalangan kita. Dia bahkan hanya buruh dari negeri jauh. Laila menjawab dengan tenang. Dia suamiku, Paman. Dan Allah yang menakdirkannya begitu. Raka berdiri dan menunduk hormat. Saya paham ketidaksetujuan Anda, Tuan. Saya tidak punya apa-apa selain niat baik dan cinta yang saya pelihara dalam ridho Allah. Syekh Hamid mendengus. Niat baik saja tidak cukup. Qatar ini punya aturan. Dan keluarga kita punya kehormatan. Laila menatap tajam pamannya. Dan Allah punya kekuasaan atas semua yang kalian anggap kehormatan. Perdebatan itu berakhir tanpa jawaban pasti. Namun sejak hari itu, Raka tahu, perjalanannya belum selesai. Ia bukan hanya harus menjaga rumah tangganya, tapi juga menjaga martabatnya sebagai seorang pria asing yang mengayomi wanita bangsawan. Beberapa hari kemudian, Laila memberikan kabar yang membuat Raka terdiam lama. Aku hamil, Raka. Air mata Raka menggenang. Ia tak mampu berkata-kata. Ia menggenggam tangan Laila erat. Ini amanah, sekaligus penguat. Kita harus lebih tegar dari sebelumnya. Laila tersenyum sambil menyentuh perutnya. Anak ini akan jadi bukti cinta yang disatukan dalam kesabaran dan ketaatan. Kini, bukan hanya cinta yang harus mereka rawat, tapi juga harapan baru yang tumbuh di dalam rahim Laila, yang kelak akan menyatukan dua dunia dalam satu nama keluarga. Waktu berlalu seperti desiran angin gurun yang setia datang dan pergi. Kandungan Laila semakin membesar, dan Raka semakin tekun menjaga segala hal di rumah. Ia bukan hanya seorang suami yang penuh kasih, tapi juga pelindung yang tangguh. Setiap pagi, ia memastikan Laila cukup istirahat. Setiap malam, ia duduk di sampingnya sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan. Namun, tekanan dari luar belum berhenti. Keluarga besar Laila mulai menyebarkan kabar yang tidak baik. Mereka berkata Laila telah mencoreng nama keluarga, menikah dengan pria tak dikenal, bahkan memfitnah bahwa Raka hanya mengincar harta. Aku tidak peduli, kata Laila sambil menggenggam tangan suaminya. Yang aku tahu, kau lebih jujur dari semua orang yang memakai sorban tapi menyimpan dengki. Raka menghela napas. Tapi Laila, mereka tidak akan berhenti. Jika ini membuatmu sulit, aku rela pergi. Aku tidak ingin anak kita tumbuh dalam suasana yang dibenci keluarganya. Laila menatapnya dengan mata yang bergetar. Tidak, Raka. Aku tidak memilihmu karena dunia. Aku memilihmu karena Allah menanamkan ketenangan di hati ini lewat hadirmu. Jangan pernah tinggalkan aku. Raka menunduk, lalu mencium kening Laila dengan lembut. Aku akan bertahan. Tapi izinkan aku membuktikan bahwa aku pantas berada di sisimu. Sejak saat itu, Raka mengambil pekerjaan tambahan sebagai penerjemah lepas untuk turis Indonesia di Doha. Ia juga mulai menulis artikel Islami dalam bahasa Arab dan Indonesia untuk situs lokal. Diam-diam, namanya mulai dikenal. Bahkan, beberapa ulama di kota itu mulai mengapresiasi pemikirannya yang sederhana namun penuh hikmah. Berita tentang aktivitas Raka sampai juga ke telinga Syekh Hamid. Suatu sore, pria tua itu datang lagi ke rumah Laila, namun kali ini tanpa amarah. Aku dengar kau mulai dikenal di komunitas. Kau bukan hanya bersih tangan, tapi juga bersih hati. Raka menjawab dengan sopan, saya tidak berusaha dikenal, Syekh. Saya hanya mencoba menjadi suami yang layak untuk istri saya. Syekh Hamid mengangguk pelan. Aku tidak bisa menolak takdir Allah. Jika kau mampu menjaga kepercayaan ini, maka aku tak akan lagi menghalangi. Air mata Laila mengalir tanpa bisa ditahan. Ia memandang Raka dengan perasaan yang lebih dalam dari cinta. Ia merasa terlindungi, dihormati, dan dihargai bukan karena status, tapi karena iman. Hari itu menjadi titik balik. Keluarga Laila mulai menerima keberadaan Raka. Bahkan dalam sebuah acara keluarga, Raka diminta menjadi imam sholat maghrib. Suaranya tenang,
tartil, dan menyentuh. Dan dalam sujud terakhir malam itu, Raka berbisik dalam hatinya, "Ya Allah, aku datang ke negeri ini tersesat, tapi kau tuntun aku pada cinta yang menguatkan jiwa." Waktu seakan berlari cepat. 9 bulan pun terlewati, dan malam itu Laila mulai merasakan nyeri yang tak biasa. Raka segera membawanya ke rumah sakit dengan hati yang penuh doa dan kecemasan. Sepanjang perjalanan, ia terus membaca sholawat dan memegang erat tangan istrinya. "Jangan tinggalkan aku di ruang operasi," ucap Laila dengan napas terengah. "Aku akan ada di sini. Sampai akhir hayat, aku akan mendampingimu," jawab Raka dengan suara serak. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi pun terdengar. Seorang putra mungil lahir dengan selamat. Raka menangis saat mengumandangkan adzan di telinga anak itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena haru dan syukur yang tak terkira. "Kita beri nama dia Yusuf," bisik Laila dari ranjangnya, "agar dia tampan seperti Nabi, dan hatinya lembut seperti ayahnya." Raka tersenyum sambil menatap bayinya. Yusuf bin Raka. Nama yang tidak dikenal siapa-siapa, tapi mudah-mudahan dikenal oleh langit. Hari-hari setelah kelahiran Yusuf membawa kebahagiaan yang tidak dapat diukur dengan harta. Raka kini dikenal sebagai penulis muslim muda yang aktif di beberapa forum dakwah lokal. Ia juga mulai membuka kelas bahasa Indonesia bagi anak-anak ekspatriat. Sementara Laila, dengan kehadiran Yusuf, merasa hidupnya kembali lengkap. Namun kebahagiaan mereka mencapai puncaknya ketika suatu malam, Raka dan Laila duduk berdua di taman. Angin gurun berhembus hangat, dan langit bersih dari awan. Yusuf tidur di pangkuan ibunya. Laila menatap wajah suaminya dengan mata yang berbinar. "Tahukah kamu, Raka, jika kamu tidak tersesat waktu itu, mungkin aku masih hidup dalam kehampaan yang mewah." Raka tersenyum. "Dan kalau aku tidak mencari pekerjaan yang tak kunjung datang, mungkin aku tak pernah menemukan rumah yang sejati." Mereka saling menatap dalam diam, seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan takdir yang begitu indah ini. Seorang pria asing yang datang sebagai buruh tersesat, kini menjadi imam, suami, dan ayah yang dimuliakan. Dan di antara bintang-bintang malam itu, doa Raka naik kembali ke langit yang dulu menyaksikan tangisannya di jalanan Doha. "Ya Allah, aku datang mencari penghidupan, tapi kau beri aku kehidupan."